Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kris Salonika dengan NIM 11S21053 dari Prodi S1 Informatika 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai portofolio saya yang telah di-input ke dalam Laravel dan yang telah dinamis. Pertama itu hal yang harus dilakukan setelah kemarin kan sudah video mengenai login dan autentikasinya. Nah, yang sekarang yang dijelaskan itu yaitu CRUD-nya, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, pada CRUD ini, pertama itu yang harus dilakukan adalah membuat controller. Controller saya sendiri bernama portfolio controller.php. Selanjutnya itu membuat modelnya, model portofolio, selanjutnya, dan table portofolionya untuk di database-nya sendiri. Nah, eh, di sini untuk halaman yang pertama akan saya jelaskan adalah si master.blade.php. Master.blade ini merupakan template yang akan digunakan selama pengerjaan proyek ini. Jadi untuk seterus-terusnya akan menggunakan si aset-aset berikut, JavaScript-nya juga dan Bootstrap-nya juga akan dipanggil melalui si master blade ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam home.blade.php. Home.blade ini merupakan tampilan halaman utama website di mana saya menambahkan CRUD itu sendiri pada menu portofolio. Di menu portofolio ini di sini akan ada yang pertama itu create, di mana create ini akan dipanggil dengan melalui pad ini. Selanjutnya dia itu hanya seperti ini, add out ini artinya dia hanya dapat diakses setelah melakukan login. Hanya si admin yang dapat melihat button-button untuk si add portfolio ini. Add portfolio ini sendiri merupakan button untuk create. Selanjutnya itu di sini ada looping. Looping for else ini digunakan untuk menampilkan portofolio yang telah ditambahkan. Artinya si loopingnya ini adalah yang akan masuk ke view-nya dan menjadi siritnya. Kemudian kembali lagi ini hanya untuk admin juga. Di sini menggunakan autentikasi juga di mana untuk melakukan edit hanya admin yang dapat melakukannya. Dia akan mengedit si ID berdasarkan ID yang ditampilkan. Selanjutnya itu apabila si database kita sebelumnya belum kita isi atau telah kita hapus, dia akan menampilkan data portofolio tidak tersedia. Itulah add empty dan inilah akhir dari perulangannya. Itu untuk tampilan awalnya untuk si view dan di si read-nya. Kemudian kita masuk ke dalam controllernya. Nah, yang pertama ini akan masuk ke si view si create-nya. Di sini adalah untuk menuju ke alamat si portfolio create ini. Di sini terdapat fungsi create yang akan ini untuk validasinya. Dia harus diisi judul, link, dan gambarnya. Require. Terus untuk mendapatkan untuk mendapatkan nama unik untuk file gambar. Kemudian ini untuk memindahkan file gambar ke direktori publik. Ini adalah direktori publik yang kita telah buat sebelumnya. Selanjutnya itu, ini adalah objek-objek portofolio dan yang akan menyimpan database-nya. Seperti di sini, portofolio ini sendiri, database yang telah kita bikin di SQL, maka di dalam database-nya itu sendiri nanti akan terdapat judul, link, dan gambar. Kemudian ini adalah queue untuk menyimpannya. Kemudian ada return redirect portofolio, di mana ini akan kembali ke halaman utama dengan ancur pada bagian portofolio. Kemudian yang ini untuk mengambil semua data portofolio dari database dan menampilkannya ke halaman utama web. Ini dia akan kembali ke home. Selanjutnya itu ada fungsi destroy. Fungsi destroy ini sendiri merupakan fungsi yang akan menghapus data portofolio berdasarkan ID-nya. Di sini ada delete untuk si gambarnya. Dia akan menghapus gambar dengan diarahkan pad-nya itu dia akan menghapus si gambar yang ada di database-nya. Selanjutnya untuk yang dia akan kembali lagi ke halaman utama setelah dihapus. Begitu juga yang ini untuk edit.
fungsi ini akan mengambil data berdasarkan ID dan admin yang hanya dapat melakukannya. Selanjutnya ini adalah setelah kita mengedit data, di sinilah akan dilakukan pembaruan data setelah dilakukan edit. Fungsi update lah yang akan melakukan pembaruan. Selanjutnya itu untuk validasi input. Di sini validasi inputnya itu kalau judul dan gambarnya belum diisi, maka akan diberikan pop-up seperti judul wajib diisi dan gambar wajib diisi. Jika file gambar terbaru telah diunggah, maka akan terjadi pembaruan gambar dengan menggunakan looping berikut. Di mana gambarnya itu akan disimpan di portfolio image. Ini untuk memperbarui judul dan link portofolio sama seperti gambar di request menuju si database-nya. Kemudian ini akan mengembalikan ke halaman utama setelah diupdate. Nah, untuk si create-nya sendiri itu dibuat halaman baru, halaman lain, di mana di sini menggunakan mengextend layout.master. Kita menggunakan si template kita sendiri, bukan yang dari Laravel-nya. Nah, yang ini sedikit ditambahkan, walaupun di sini menggunakan Bootstrap, tapi saya mengedit sedikit bagian button-nya agar terlihat sama seperti di halaman utamanya, di halaman yang telah saya buat. Di sini menggunakan style, ini hanya style pada umumnya, CSS pada umumnya. Kemudian di sinilah yang nanti CSRF ini untuk menyisipkan token keamanannya. Kemudian di sini ini adalah form yang akan diisi untuk melakukan create database-nya. Nanti terdapat placeholder-nya itu isi di sini dan link-nya. Yang ini untuk si gambarnya sendiri. Kemudian ada button submit. Nanti saya akan mensimulasikan cara penggunaan si website-nya secara langsung. Kemudian kalau ini sama dengan create, untuk update juga saya membuatnya di halaman yang terpisah, itu di edit.date.php. Dia juga mengextend dari si layout masternya. Sama seperti tadi, ini adalah style untuk buttonnya. Kemudian disinilah dia akan diedit untuk gambar dan buttonnya. Ini style CSS yang tadi ada beberapa juga yang saya tambah dan kurangi. Kemudian masuk di si web.php-nya. Di sini ini pertama untuk menampilkan halaman utamanya. Ini untuk menampilkan halaman mengakses URL home-nya. Kemudian ini menggunakan root group, di mana menggunakan middleware yang akan mengakses itu yang hanya dapat diakses oleh si admin. Ini karena ada autentikasi itu. Kemudian ada ini root create menggunakan get dan post akan menuju tampilan pembuatan portofolio baru, di mana si create-nya sendiri itu yang akan membuat portofolio baru dan si store-nya lah yang akan menyimpan database-nya. Begitu juga ini ada root delete, di mana si destroy inilah yang akan menghapus si portofolio yang telah dibuat. Di sini ada root edit. Root edit ini akan menangani tampilan pengeditan. Kemudian ada si update-nya juga. Kalau update ini yang akan menangani pembaruan database di SQL-nya. Kemudian ini ada outroot, di mana ini metode autentikasi di Laravel-nya sendiri. Saya akan menunjukkan simulasi website yang telah saya kerjakan. Nah, ini adalah tampilan si root-nya. Pertama di sini saya telah mengosongkan si My Portfolio ini. Kemudian kita tinggal add portfolio, maka dia akan pindah ke si create nih. Sini pindah ke create. Di sini kita harus mengisi title, link dan gambar. Nah, saya akan isi dulu. Pertama, ini saya telah menyediakan link dan beberapa judul proyek. Saya ini. Kemudian linknya. Kemudian kita pilih gambarnya dari folder kita pribadi.
Insertif 1, open. Lalu kita tekan button submit-nya. Maka dia akan menampilkan, maka sertifikat ini akan ditampilkan di halaman website kita. Kita coba lagi untuk agar lebih rapi. Sini saya telah menambahkan 3 sertifikat dengan menggunakan si create-nya tadi, dengan menggunakan si perintah create-nya itu. Saya lupa menunjukkan bagian loginnya dulu. Pertama kita logout dulu agar dapat menunjukkan bagian si loginnya. Ini adalah tampilan yang dapat dilihat oleh si user pada umumnya dan bukan admin. Kalau admin kita tinggal melakukan login dan mengisi email yang telah dijelaskan pada bagian autentikasi video sebelumnya. Di sini saya menggunakan email grace@gmail.com. Kemudian passwordnya itu. Di sini kita tinggal menekan button login. Apabila telah login, maka kita sudah dapat melakukan si CRUD-nya itu sendiri. Nah, kita dapat melakukan add portfolio. Seperti tadi, kalau add portfolio itu untuk menambahkan, untuk create. Nah, selanjutnya itu saya ingin menunjukkan kalau untuk melakukan edit dan delete. Di sini saya telah menambahkan, kalau ini button untuk link untuk ke si link si dokumennya. Nah, kalau ini itu button button edit atau update. Nah, kalau ini button delete. Ini hanya dapat dilihat apabila si admin telah melakukan login. Kemudian kalau kita menekan button edit, ini ada judul yang sebelumnya, ini ada linknya. Kita mengedit gambarnya. Kita pilih gambar yang ini. Kita pilih gambar yang ini, open, dan submit. Maka si gambarnya itu akan terupdate. Kalau delete kita tinggal menekan button delete-nya dan akan ada pop-up berupa are you sure you want to delete this item? Dan we klik OK. Dan si sertifikatnya tadi akan terhapus. Kita coba sekali lagi, kita add. Jadi kita submit. Nah, ini akan tersusun dengan ukuran si gambar yang paling sesuai karena dia dibuat per 3 baris. Untuk logout kita tinggal menekan button logout. Maka dia akan kembali ke tampilan home sebelumnya, home yang paling utama, yang dimana hanya jika user yang mengakses itu tidak terdapat button si add portfolio dan tidak ada button edit dan delete. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.